sesungguhnya kita melampaui tubuh. Itu kunci dari segala kunci, Mas. Materi bab 1 kita itu memegang peranan penting di dalam kunci siapa dirimu. Sehingga kamu tidak larut dalam keterpurukan, keterbatasan, rasa luka yang balik lagi, keresah, bingung gitu. Jadi memahami tentang sejatinya kamu, itu adalah solusi paling basic dalam kehidupan kita. Dan di sini untuk siapapun yang menonton video ini, baik itu teman-teman di luar sana yang sudah jadi alumni atau non-alumni, terutama yang mungkin sudah pernah mencicipi video-video dari Ngaji Rosso ya tentang Abundant Revolution, kuatkanlah materi bab 1. Karena ketika materi bab 1 kamu udah benar-benar clear gitu bahwa aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran, solusinya memang ada di titik mundur 1 langkah, tidak sebagai tubuh, Mas. Mbak Rian mungkin bisa open mic dan mulai bercerita ya, kira-kira bagaimana apa yang bisa disampaikan Mbak Rian dan kita bisa belajar bersama. Silakan Mbak Rian. Silakan Mbak Rian, sayang. Assalamualaikum, suaraku jelas nggak nih Teh? Jelas sayang, aman. Ya, salam kenal sebelumnya ya untuk Mas Hendra, teman-teman yang lain, makasih juga untuk undangannya. Bingung nih mau ceritanya gimana, tapi yang jelas aku 2 tahun ini sedang mencari jati diri. Sebelum ketemu Teh Febi, ikutan kelas metode lainnya, boleh disebutin nggak ya? Boleh. Boleh. Ada yang satu HPP, itu Ho'oponopono. Ya, Ho'oponopono. Ho'oponopono, ya betul. Terus yang kedua, ikutan magnet rezeki juga. Tapi akhirnya menarik, garis besarnya memang hampir sama, tapi di TVB itu bahasanya lebih disederhanakan. Tapi kan namanya ilmu berkembang ya Teh ya. Kan udah nggak ikutan yang sebelumnya, kayak misalnya contohnya waktu dulu HPP itu, ketika kita kesal banget sama orang, kita tuh ada encennya, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Dan tanya, ini kenapa harus kayak gini ya? Udah, pokoknya metodenya kayak gitu, harus diikutin. Gitu. Tapi yang jelas memang luar biasa ya, itu kan kalau di AR ada yang sending love berarti ya Teh ya? Ya, betul. Oh, itu guncangannya sangat luar biasa. Terus yang kedua, magnet rezeki, kalau kayak kita yang muslim tuh, kita melakukan atahiyat, jangan selalu nunjuk tuh ke orang lain, harus nunjuk ke diri sendiri, gitu kan. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ketemu Teh Febi, ikutan kelas private-nya bulan Agustus awal, keluar deh, disangka udah nggak ada emosi-emosi, semuanya udah ditinggalkan, karena aku pindah ke Sydney itu untuk meninggalkan sesuatu yang menurut aku toksik tadinya. Tapi ternyata Masya Allah sekarang nganggapnya bukan toksik lagi, tapi udah sebagai karunia. Akhirnya jadi aku bisa belajar semuanya. Akhirnya di AR yang ngerasa pulang Teh. Pulang yang istilahnya sampai sekarang justru Rian ngerasa keberadaan di dunia ini ya betul deh Teh. Aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Rian cuman mikirnya ya Rian cuman sebagai energi aja gitu yang mengisi di sini gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman Rian kayak ngerasa perjalanannya Teh ya, untuk kuantum jam mungkin nggak mudah karena hal yang pertama akhirnya Rian rasain tuh harus mengenal diri sendiri dulu. Gimana caranya kita connect sama Tuhan. Semisal kita muslim, kita sholat 5 waktu atau kita sholat adalah duha, tahajud segala macam, bukan yang enggak perlu ya, tapi ketika kita nggak tahu jati diri kita nggak tahu itu gunanya itu sholat untuk apa, karena kan akhirnya gini, ya Allah kok aku minta-minta nggak dikasih terus, ya Allah aku udah nangis loh, aku udah ngelakuin ini loh, udah ini, jadinya kan transaksi gitu sama Allah, sedangkan kan harusnya kita melakukan semuanya ke Allah. Ya alhamdulillah dengan AR ini akhirnya Rian ngerasa, Rian ngerasa anak Tuhan Teh, dalam artian yang Allah tuh sayang banget gitu sama kita, kadang kita belum berucap udah langsung dikasih. Jadi memang ketika kita mengenal diri kita jadi merasa tenang, terus ya kita ngerasa kita kosong aja gitu, karena emang udah yakin semuanya ada. Yang tadinya kan kupikir waktu private tuh, ada WA-nya Teh Febi nih, ntar kalau ada apa aku bisa langsung nanya. Tapi akhirnya aku yang sampai pas mau nanya Teh ini gini-gini, akhirnya kenapa ya, kan aku bukan emosi itu, seharusnya emang udah yakin semuanya ada. Waktu private itu sama Teh Febi ya Mas, aku yang mau ke Bali tuh Teh.
Kata Iya. teteh, udah kuantum jam aja gitu kan. Ya akhirnya alhamdulillah dapat. Nggak tahu gimana itu kebayar kartu kredit 20 juta. Uangnya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba yang kayak sekarang tuh bukan Rian yang nyari kerjaan, kerjaan yang nyari Rian. Dan itu Wah. semua bukan karena kita hebat ya, tapi ketika kita tahu diri kita sendiri, itu potensi dalam diri kita itu besar banget loh. Karena ya itu kelimpahan cahaya Allah yang sangat luar biasa. Terus aku kemarin terakhir bilang, teh, coba iseng mau iPhone. Insya Allah nih bulan ini dapat nih teh. Baik, keren. Iya, jadi memang Di Bali ya, Rian? Ah, Nanti mau di Bali? Insya Allah, Insya Allah teh. Dari bulan ini. Australia datang ke Bali? Betul, dan itu sebetulnya nggak kayak mau bayar tiketnya tuh pakai kartu kredit udah over limit sebetulnya, udah nggak bisa kalau secara logika. Tapi yang namanya Bismillah yakin, tahu-tahu, kok masih bisa nih bayar tiketnya gitu kan? Udah bayar tiket bulan depan mikir kan, aduh bayarnya gimana ya? Tapi ya udah lepasin aja gimana nanti. Oh juga maksudnya masih jauh gitu kan? Jadi ya memang itu sih teh yang paling penting mungkin ya untuk di kelas ini yang udah pada ikut mengenal diri sendiri dulu sih teh, bikin koneksi ke Tuhan, karena dengan kita kenal diri sendiri kita jadi tahu kebesaran Tuhan kayak gimana, dan itu nggak bisa dicari mana dulu yang dicari ya, maksudnya kita cari Tuhan dulu atau kita cari kita dulu gitu. Awalnya sih dari 30 hari daily rutin sih harus dipaksain, karena sekarang gitu teh, kalau misalnya ada kesel mungkin kalau rilis waktu awal-awal agak susah gimana ya, jadinya nulis. Kalau ada kesel nulis, ya Allah hari ini gini, hari ini gini, tapi akhirnya pas dibaca lagi, kenapa ya? Ya udah, akhirnya ya kayak kata teteh harus diterima semuanya, siang dan malam, bahagia dan sedih. Ya akhirnya sekarang malah jadi bisa sedikit ngebantuin Kak Sally rilis teh. Padahal dia juga bingung Yang kayak lain ya? nggak ngapa-ngapain, cuman kayak bahasa simpel yang akhirnya Kak Sally juga makasih ya gitu. Oh ya, Kak Sally itu temennya Teh Feby Mas, di sini lucu juga sih akhirnya. Siap. Iya. Jakarta. Iya, ya gitu sih Mas. Jadi alhamdulillah banget, mungkin untuk manifest belum sebesar teman-teman yang lain yang wah-wahnya, tapi untuk Rian sendiri itu namanya ngerasa tenang itu kayak udah ngerasa paling kaya. Gitu. Rian Tenang asli mana bahwa sih? ya, Asli aku Jakarta. Oh, asli Jakarta tapi di Sydney. Iya. Mama papahnya Mbak Rian itu udah nggak ada, Mas Hendra. Jadi dia bener-bener berjuang untuk sendiri, lalu dia pindah ke Wih, Sydney. keren. Hanya tuh betul-betul dia Jadi- penuh rasa yang bergetar gitu. Pada saat waktu pertama kali private itu aku bisa ngerasain ketakutan, keresahannya Rian pada saat itu mama papa nggak ada, dan di satu sisi waktu itu relationship-nya juga lagi nggak baik-baik aja. Jadi ngelihat Rian yang Betul. sekarang nih, waduh Mas Hendra, aku Ini kalau aku boleh sharing ya Mas, kalau untuk realita nih aku umur hampir 40, jodoh belum ada, terus rumah juga belum ada, tabungan mungkin kalau untuk nilai dari nilai dari angka nggak ada, tapi akhirnya itu semua kayak apa ya, yang aku sekarang menerima itu semua bahwa ternyata kita nggak punya satu hal itu pun tuh gimana caranya bikin kita sendiri itu bahagia gitu, dan itu kurasa akhirnya aku temukan ketenangan itu ketika kita tahu diri sendiri sih. Ketika kita ngerasa kosong, kita ngerasa tenang, bahkan akhirnya kemarin Rian menyimpulkan, oh iya ya, aku ini kan hanya energi di dunia ini yang mengisi. Dan sebelumnya tuh sewaktu aku ada di toxic environment itu ya Mas, aku nggak mau bilangnya toxic ya, aku yang ngerasa, aku yang meng-create itu toxic. Aku itu sampai berat badanku di 106 kilo. Cuman bilang sama Allah, ya Allah, tolong kirim aku ke tempat yang nyaman, aman. Tiba-tiba nggak tahu gimana langsung kekirim ke Sydney. Terus terakhir private sama Teteh, bisa nggak ya kalau misalnya di manifest itu aku misalnya pengen kurusan? Bisa, kata Teteh. Nah dari Teteh itu sampai sekarang Teh, aku udah turun 5 kilo. Jadi aku sekarang dari 106 kilo, aku turun ke 79 Teh. Ih, hebat, mantap banget. Ya, dan aku ada miom. Dan aku ada miom ya Mas. Dan akhirnya aku dan miomnya itu nggak kecil, dan bahkan tadi malam sempat aku baru pertama sedikit pendarahan, tapi akhirnya ya aku lupa, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan emosi, aku nggak ada anxiety sama sekali. Kalau dulu itu diabaikan semuanya, ada masalah diabaikan, tapi akhirnya betul kata Teteh harus dirilis, kalau nggak kamu itu diabaikan jadinya terus-terusan numpuk. Nah akhirnya looping. Ketemu lagi kejadiannya kayak gitu dengan orang yang berbeda gitu. Tapi kalau sekarang
dengan apa ya, udah bisa tenang, kosong, itu semuanya diterima, ya udah kita bukan tubuh, kita bukan yang berasa menderita itu. Dan namanya ketenangan itu kurasa mahal banget ya Mas. Kita punya uang mau berapa banyak pun itu di rekening, kalau nggak punya rasa tenang sih itu nggak kaya sih menurut aku. Iya, wih keren. Iya tuh Mbak, setuju Mm-mm. aku, setuju banget. Iya, Mantap, mantap. jadi makasih ya Teh, makasih juga Mas Hendra untuk apa ya bisa menciptakan suatu apa ya ini ya, jadinya perkumpulan antara teman. Dan aku kenapa kalau mungkin Teteh ngeh setiap Quantum Jam, acara Quantum Jam aku selalu ikut karena aku senang energinya. Aku senang apa ya, energi yang kalau misalnya yuk ada teman-teman yang sedih atau yang apa, yuk kita bareng-bareng karena ya pernah di posisi itu dan itu nggak nyaman gitu. Jadi aku juga sekarang pengen gitu, Teh, aku pengen bikin IG ya yang sekiranya bisa ngebantu teman-teman juga atau gimana. Ya walaupun belum mulai-mulai ya Mas, karena di sini ya lumayan sibuk alhamdulillah. Gitu deh. Ya, sukses selalu ya Mbak Rian. Iya, terima kasih. Ntar ketemu nih kita Mas di Bali ya. Oh, Reoni datang. Leon insya Allah. Wow. Tapi ngomong-ngomong Teh, selain Ya. Mbak Rian yang dari Australia, ada lagi nggak sih yang jauh-jauh gitu, yang sudah Ada Mas dari Swedia, Eropa dari Timur. Sweden? Oh, Datang dia. Dia datang. waktu itu ngurus surat-surat nggak bisa selesai sehingga dia nggak bisa pulang. Lalu mulailah duduk untuk merasakan rasa yang nggak nyaman. Dia terima, dia rasakan penuh, dia berdamai, dia memberikan ruang untuk duduk merasakan rasa. 2 bulan. Akhirnya keluar semua surat-surat dan dia datang ke Bali nanti. Udah beli tiket, Mas. Oke, oke. Jadi Mbak, Kan mungkin Kehormatan. satu lagi mau sharing ini karena boleh. aku ngerasa semua yang di sini udah teman-teman energi yang baik udah pada pulang ke jati diri masing-masing ya. Jadinya kita kayak teman lama ketemu kembali padahal nggak kenal gitu Mas. Contohnya kayak kemarin Teh Feby bilang, Rian, nih coba ada Bu Yosi gitu. Iya. Jadinya kenalan juga yang kayak, oh kok ketemu orang-orang baru di sini tuh kayak udah kenal lama gitu loh Teh. Jadi makanya oh ketika kita udah pulang ke jati diri, kita tahu yang namanya energi baik, ya kita ngumpulnya sama orang-orang energi baik juga gitu Mas. Luar biasa pokoknya. Thank you ya Teh. Oke, Thank you mantap so much Mbak Rian. ceritanya. Jadi ini Mbak Rian Marcena ini adalah teman alumni yang privat sama Teteh. Jadi buat sahabat-sahabat yang misalnya pengen dibimbing langsung, pengen konsultasi sama Teh Feby 2 jaman lebih ya. Semua materi Badan Revolution akan dikasih lewat Zoom. Silahkan kontak Mbak Dara, itu yang sekarang live TikTok di Ngaji Jawa dan live TikTok di Ngaji Roso. Silahkan bisa kontak Mbak Dara, Mbak Vina ya. Jadi teman-teman nanti bisa curhat apapun tanpa harus ada yang ditutupi gitu ya. Itu untuk sistem privat online dan offline juga bisa ya. Nah, sebuah kisah yang menarik, sangat inspiratif dari Mbak Rian dari Sydney yang sudah membuktikan bahwa dirinya mampu melewati fase tersulit, titik terendah, dan sekarang mudah-mudahan langsingnya terjaga, rezekinya tambah banyak, dan jodohnya segera datang ya. Amin. Udah ada Mas, udah ada. Iya, tinggal undangan Mas, undangan Mas. Kan udah semuanya tersedia, cuman tinggal menunggu energinya yang pas. Menunggu undangannya aja ya. Amin. Teh, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Mbak Rian tadi Teh, dari perjalanan hidup beliau? Mbak Rian kisahnya cukup menginspirasi ya Mas. Aku salut ya di usia dia yang saat ini udah bisa menangkap esensinya loh Mas. Dia betul-betul bisa menangkap esensinya. Pada saat seseorang sakit, pada saat seseorang mengalami satu penyakit tertentu yang menurut orang lain itu ada di dalam judul tertentu, jika dia masih dalam posisi di identitas lama, aku tubuh yang serba rentan, aku emosi, aku pikiran, dia akan pasti panik Mas, dia akan pasti panik, bingung, khawatir. Tapi Rian sudah bisa menangkap pesannya bahwa sesungguhnya kita melampaui tubuh. Itu kunci dari segala kunci Mas. Materi bab 1 kita itu memegang peranan penting di dalam kunci siapa dirimu. Sehingga kamu tidak larut dalam keterpurukan, keterbatasan, rasa luka yang balik lagi, keresah, bingung gitu. Jadi memahami tentang sejatinya kamu itu adalah solusi paling basic dalam kehidupan kita.
Dan di sini untuk siapapun yang menonton video ini, baik itu teman-teman di luar sana yang sudah jadi alumni atau non-alumni, terutama yang mungkin sudah pernah mencicipi video-video dari Ngaji Rosso ya tentang Abundant Revolution, kuatkanlah materi bab 1. Karena ketika materi bab 1 kamu udah benar-benar clear gitu bahwa aku bukan tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Solusinya memang ada di titik mundur 1 langkah tidak sebagai tubuh, Mas. Karena pada saat kita mundur 1 langkah tidak sebagai tubuh, tapi kita memahami bahwa kita adalah percikan ruhnya. Kita adalah bagian dari energi yang tanpa batas itu. Disitulah letak semua potensi kesembuhan ada di sana. Jadi power atas energi kesembuhan tanpa batas ada di titik kamu ngeblend bersama itu. Kamu menyadari kamu terkoneksi atau bersatu bersama itu. Blended ya, menyatu bersama itu. Itu nanti pelan-pelan kalau Rian pola pikirnya tetap terjaga dalam situasi yang tadi Rian ceritain, itu nanti pelan-pelan tubuhnya itu akan punya kecerdasan yang sangat luar biasa menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti itu, Mas. Kenapa? Karena di dalam dirinya, ketika dia mengetahui siapa dirinya, melampaui tubuh, yang ada hanya energi yang tanpa batas, pasti di dalam hati Rian itu pelan-pelan yang ada hanya rasa tenang, rasa damai, rasa bersyukur. Benar nggak ya? Nah, rasa tenang, rasa damai, rasa bersyukur, inilah yang dibutuhkan 40 triliun sel di dalam tubuh kita untuk beregenerasi sel, membentuk sel-sel baru untuk kesembuhan dari sakit itu. Teori simpelnya itu sebetulnya seperti itu. Begitupun ketika kita sudah dalam posisi tenang gitu ya, dalam posisi tenang menyadari siapa diri kita, tubuh kita akan bergetar dalam damai. Nah, di titik kedamaian inilah peluang bisnis datang, uang menghampiri, peluang-peluang hadir, uang yang tanpa diduga datang. Dia ada di posisi itu dan terbukti sama Rian sekarang. Rian peluang-peluang usahanya sekarang udah bagus. Manifestasi juga dia udah jalan, Mas. Jadi ternyata ketika dia duduk sama rasa dia menyelami lagi siapa diri dia, hal-hal lain akan tumbuh sebagai efek domino atas rilis itu. Pada saat kita merilis 1 titik, itu tanpa kita sadari ratusan bibit lainnya itu pun terangkat rilis, Mas. Jadi kita tidak pernah tahu mana dulu nih sama semesta yang dibetulin dari kehidupan kita. Tentunya berawal dari ketenangan, kedamaian, rasa merdeka. Dan itu udah keren banget cara berpikirnya Rianti, udah sangat keren banget. Dan, Rian nanti bisa, ya Mas. Dan dari cerita Mbak Rian tuh Teh, Ya. tadi itu banyak teman-teman yang membombardir Mbak Dara pada mau daftar Quantum Enlightenment. Masya Allah, kamu menginspirasi Mbak. Iya, jadi ini apa tuh namanya, Quantum Enlightenment itu kita siapin buat teman-teman yang ini budgetnya low budget lah ya, hanya 250.000 aja, teman-teman udah dapat 4 audio ya, 4 audio. Tapi nanti kalau misalnya butuh audio record, nanti harganya 350.000 ya buat teman-teman semuanya. Tanggal 15 Desember, silakan kontak Mbak Dara langsung. Untuk join Quantum Enlightenment, fokusnya adalah manifestasi finansial sama relationship. Jadi kisah dari Mbak Rian tuh sangat inspiratif banget dan beliau teruji, sangat tangguh gitu ya. Mungkin caranya semesta untuk jadikan Mbak Rian besar, quote and quote, lewat seperti itu ya. Kan banyak ya contoh seperti itu. Dari kecil misalnya ditinggal sama ayah, mengalami lika-liku kehidupan, ya itulah caranya semesta untuk menyiapkan wadah kita, vessel kita gitu, supaya kemudian layak untuk menerima sesuatu yang besar, menjadi penerang bagi banyak orang dan lain sebagainya dan seterusnya. Even Teh Feby pun juga sama kan? Sama, aku nggak tinggal sama mama papa kecil. Dari TK aku kan. Nah, ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Rian sebelum kita geser ke Mbak Niar barangkali? Dibunyikan dulu, sorry dibunyikan. Itu mute. Tipsnya buat teman-teman apa Mbak? Tipsnya ketika balik ke diri sendiri itu udah enak banget. Semisal Mas Hendra waktu itu pernah dari salah satu podcastnya yang ngomong suka lupa kita tuh dulu cerita-cerita dongeng waktu masih kecil gitu ya Mas ya. Yang aku rasain sekarang gitu ya, ketika keluar rumah cuma ngelihat pohon aja, halo pohon, halo burung, saking happy-nya dengan semua energi di semesta. Itu sih, itu yang jadinya semua ternyata kita satu sama dan terhubung. Itu yang paling penting karena abaikan itu realita di luar tuh betul. Kita semua yang memanage semua emosinya. Dan aku akhirnya sekarang ada ataupun tidak ada
yang aku perlukan itu tetap happy. Kayak contohnya, semua orang perlu uang, tapi aku sekarang cuma melihat uang itu ya cuman sebagai apa ya, sebagai alat gitu loh Teh. Jadinya ya udah, itu cuma alat transaksi di dunia yang kita butuhin kita. Selama kita bersinergi dengan semesta, semua pasti ada, dan harus yakin itu. Itu aja sih. Semoga semua teman-teman juga bisa cepet-cepet balik ke jati dirinya, Oke. supaya nggak nyusahin hidup. Sip ya, banyak perjalanan indah yang pernah kita lalui ya Mbak Rian, tapi tetap yang paling Iya. indah adalah perjalanan saat kita pulang ke rumah ya Mbak Rian ya. Betul. Oke,